Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Ningsi Hidayati Arifin dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan dibuatnya video ini adalah guna untuk melengkapi tugas akhir saya mencakupi mata kuliah pendidikan keluarga, yakni bagaimana opini saya mengenai kasus yang tengah beredar, yakni pembunuhan ibu terhadap anaknya. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baiklah, adapun saya akan menceritakan kronologisnya terlebih dahulu mengenai kasus yang tengah beredar saat ini, yakni kasus seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya di Brebes. Adapun kronologi awal dari kasus ini yakni terdengarnya teriakan dari rumah pelaku. Kemudian kejadian di Brebes ini langsung dilaporkan oleh warga sekitar ke kepolisian setempat, yang mana kepolisian setempat langsung mendatangi rumah pelaku dan menangkap pelaku. Kemudian mengamankan dua anak pelaku yang masih hidup atau masih bernyawa, yang langsung dibawa ke rumah sakit guna untuk mendapatkan pertolongan pertama. Baiklah, saya akan segera memberikan opini atau pendapat saya mengenai kasus yang terjadi ini. Adapun opini saya yakni dari kasus tersebut telah dapat disimpulkan bahwa pelaku telah dibawa ke pihak berwajib serta diperiksa oleh para tenaga ahli yang kemudian dinyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Nah, opini saya mengenai ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya sudah lebih aware atau peduli dengan kesehatan mental, terutama yang terjadi pada ibu-ibu yang telah memiliki anak atau ibu-ibu yang akan segera menikah. Nah, dari situlah sebelum terjadi kejadian yang tidak mengenakan hati atau kasus yang tidak mengenakan hati, akan lebih baik para ibu-ibu yang sudah menimbulkan gejala-gejala seperti yang mengalami stres atau sebagainya itu harus segera dirangkul dan dibawa ke tenaga medis yang telah berpengalaman. Nah, kemudian sedikit saran bagi para laki-laki yang telah memutuskan untuk menikah, apalagi laki yang telah memiliki anak, sehendaknya harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi kepada istrinya. Jika ada masalah, akan lebih baik lagi dikomunikasikan secara hati ke hati dan mencari solusinya bersama, dan jangan saling meninggalkan. Dan juga untuk para lelaki, sebaiknya lebih bertanggung jawab lagi ketika sudah memutuskan untuk menikah. Jika memang belum siap secara finansial dan mental, lebih baik tidak usah menikah terlebih dahulu sampai semuanya benar-benar siap, guna untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti ini lagi. Kemudian sekali lagi saran dari saya, orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang buruk itu belum tentu bisa langsung dijudge atau dikatakan orang yang kurang waras. Tetapi tingkat kewarasan itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati lagi dan lebih untuk merangkul kepada orang-orang yang sudah mengalami gejala-gejala tersebut agar tidak mencapai stres tingkat akhir sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Baiklah, itu saja komen dan opini dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.